Selamat datang kembali di Filsafat untuk Pemula. Hari ini kita akan mengenal salah satu filsuf berikutnya dari Yunani kuno yang bernama Heraklitus. Dengan gagasannya yang berpusat pada perubahan dan harmoni dalam konflik, Heraklitus meninggalkan warisan yang terus menjadi bahan refleksi hingga hari ini. Apakah Anda siap untuk mendalami filsafatnya? Mari kita mulai. Heraklitus lahir di kota Efesus di Asia Kecil sekitar tahun 535 sebelum Masehi. Dia berasal dari keluarga aristokrat, tetapi memilih hidup sederhana dan mandiri. Heraklitus dikenal sebagai pribadi yang cenderung penyendiri dan skeptis terhadap institusi tradisional, termasuk dalam hal ini agama dan politik. Julukan Heraklitus ini menarik, teman-teman, yaitu sang filsuf gelap. Julukan itu mencerminkan gaya berpikirnya yang gelap dan penulisannya yang sulit dipahami. Heraklitus menyampaikan gagasannya bahwa Heraklitus menyampaikan gagasannya itu dalam bentuk aforisme atau sering disebut dengan perumpamaan begitu. Dan itu maknanya sangat ambigu sehingga butuh interpretasi yang mendalam. Heraklitus, apa sebenarnya yang dia pikirkan? Jadi Heraklitus itu terkenal dengan pandangannya tentang perubahan dan keterhubungan segala sesuatu. Beberapa gagasan utamanya meliputi 3 hal. Pertama, Pantare, saya ulangi lagi, atau dalam arti semua mengalir dalam bahasa Indonesia. Apa maksudnya dengan semua mengalir atau pantare dalam bahasa Yunani? Heraklitus menyatakan bahwa segalanya berubah dan tidak ada yang tetap. Dia menggunakan seperti ini, analoginya itu sungai ya untuk menjelaskannya. Bayangan ketika kita ingin menyeberang ke sungai atau berada di pinggir sungai dan ingin berenang, kita tidak mungkin dapat menginjakkan kaki kita di sungai yang sama 2 kali. Maksudnya, ya, karena air kan terus mengalir dan sungai selalu berubah. Sehingga ketika kita menyentuh air di sungai itu 1 detik yang lalu dan 1 detik saat ini itu berbeda airnya itu. Tetapi sungainya tetap. Sungainya kan nggak pindah-pindah gitu. Nah, itulah kehidupan yang dia sebut sebagai pantare, segalanya mengalir. Kedua, logos. Heraklitus itu punya konsep mengenai logos yang menarik. Dia memperkenalkan konsep itu ya, konsep tentang logos yang diterjemahkan sebagai akal atau prinsip kosmis. Logos itu sendiri nanti juga akan kita temukan dalam pikiran Plato ya. Tetapi ini filsuf jauh sebelum Plato. Nah, logos atau akal itu merupakan prinsip dari alam semesta, prinsip yang kosmik itu. Menurutnya, logos adalah hukum universal yang mengatur alam semesta. Meskipun tidak semua orang mampu memahaminya. Lalu poin ketiga, kunci pemikirannya adalah mengenai harmoni dalam konflik. Heraklitus itu percaya bahwa konflik dan oposisi adalah bagian alamiah dari dunia, sehingga tidak bisa ditolak. Tetapi dari konflik itu nanti akan muncul yang disebut sebagai harmoni. Dengan kata lain, tidak ada keharmonisan ketika tidak ada konflik. Dia berkata begini, ini yang sering dipakai oleh para jenderal-jenderal perang untuk membenarkan tindakannya. Itu sebenarnya kata-kata Heraklitus yang begini, perang adalah ayah dari segala sesuatu. Nah, ini nanti quote dia ini itu dipakai oleh Hitler juga. Apa maksudnya perang adalah ayah segala sesuatu? Yaitu tadi, harmoni hanya muncul karena konflik, karena perang. Artinya perbedaan dan ketegangan itu memang memicu perubahan yang nanti perubahan itu sendiri menghasilkan keseimbangan. Menarik ya.
Nah, sekali lagi poin dari pemikiran Heraklitus itu berada pada filsafat perubahan dan kehidupan yang memang terus berubah. Heraklitus menekankan bahwa dunia ini tidak statis. Memang secara alamiah tidak statis, tetapi selalu dalam keadaan yang berubah. Bagi Heraklitus, perubahan bukanlah hal yang perlu ditakuti, melainkan sesuatu yang alamiah dan esensial. Dalam hidup, Heraklitus mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian dan melihat perubahan sebagai peluang untuk pertumbuhan. Pandangan Heraklitus tentang perubahan juga relevan dalam konteks pribadi. Heraklitus mengajarkan bahwa kita manusia, seperti halnya alam, itu terus berkembang. Manusia nggak mungkin bertahan pada hari ini dan besok tidak hadir. Pada umur 20 tahun dan tidak mau jadi 21 tahun. Tidak mungkin, semua terus berkembang. Dengan menerima sifat dinamis dari kehidupan, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri dan dunia kita. Nah, lalu pertanyaannya, lepas dari diri dan pembahasan Heraklitus mengenai perubahan, apa sebenarnya pengaruh Heraklitus bagi filsafat? Pemikiran Heraklitus sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat. Teman-teman harus tahu itu, karena dia adalah salah satu tokoh awal yang menginspirasi filsafat dialektika. Mungkin ada yang sudah pernah dengar dialektika. Ini nanti akan banyak terbahas di Socrates sampai ke Heidegger. Nah, orang pertama yang menginspirasi filsafat dialektika tentang antitesis, tentang oposisi dari sebuah statement, dari sebuah tesis, itu ya ini Heraklitus. Nah, dialektika itu sendiri kan merupakan gagasan yang didapatkan hanya lewat perdebatan dan konflik ide. Filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles itu juga sering loh mengacu pada Heraklitus. Meskipun mereka tidak selalu setuju dengan pandangan Heraklitus ini. Bahkan dalam filsafat modern, gagasan Heraklitus tentang perubahan dan harmoni dalam sebuah konflik itu masih relevan, terutama dalam teori-teori sosial dan ilmiah. Di luar filsafat, Heraklitus itu punya banyak hal yang bisa kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Heraklitus misalnya mengajarkan bahwa hidup adalah tentang menerima perubahan. Dalam dunia yang selalu bergerak, yang fleksibel, yang penuh dengan fleksibilitas, kemampuan kita untuk beradaptasi oleh karena itu menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Dia juga mengingatkan kepada kita untuk mencari harmoni, bahkan di dalam sebuah konflik, dan melihat setiap tantangan yang terjadi, tantangan perubahan itu sebagai kesempatan untuk belajar, bukan justru ditakuti, bukan justru ditolak, bukan justru dibenci perubahan itu. Tetapi justru kita harus mampu beradaptasi dan mencari poin harmonisnya di dalamnya. Pemikiran Heraklitus menantang kita untuk memandang kehidupan dengan perspektif yang lebih luas, menyadari bahwa segala sesuatu saling terkait dan bergerak menuju keseimbangan. Ya, itulah Heraklitus, sang filsuf gelap, membuka mata kita tentang keindahan dan perubahan, dan kompleksitas harmoni dalam konflik. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Di video nanti berikutnya kita akan menjelajahi filsuf besar lainnya yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa dan tetap berpikir kritis.